Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Semoga kalian semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa belajar dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga apa yang cita-cita kalian akan tercapai dan mendapatkan ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu yakni perkembangan hadis pada masa prakodifikasi atau masa sebelum kodifikasi. Pada masa ini kita akan membaginya menjadi 3 hal. Yang pertama, masa pada Rasulullah, jadi masa hadis saat Rasulullah masih hidup. Selanjutnya yakni saat di masa tabi'in. Selanjutnya yakni di masa sahabat. Jadi 3 periode ini adalah periode yang sangat penting karena alur sebelum terjadi kodifikasi secara resmi kita harus mengetahui dulu sebelumnya masa prakodifikasi hadis, yakni pada masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Hadis pada masa Rasulullah. Wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan pengakuan ataupun penetapan Rasulullah SAW, sehingga apa yang disampaikan oleh para sahabat dari apa yang mereka dengar, lihat, dan saksikan merupakan pedoman. Jadi pedoman yang dipakai oleh para sahabat adalah apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang diperbuat Rasulullah, pengakuan beliau, dan juga penetapan beliau. Ini sebagai sandaran yang dilakukan oleh para sahabat atau pedoman para sahabat untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya, metode Rasulullah mengajarkan hadis. Metodenya Rasulullah mengajarkan hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita tahu, yakni ada 4. Yang pertama adalah berdialog. Jadi para sahabat langsung berdialog dengan Rasulullah mengenai suatu tema tertentu. Setelah itu para sahabat menyaksikan apa? Perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Selanjutnya yang ketiga yakni para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperintah Rasulullah. Jadi sahabat yang tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah bisa mendengar langsung dari sahabat lain yang mendengarkan perkataan Rasulullah. Selanjutnya yang keempat yakni para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat. Jadi para sahabat yang melihat Rasulullah itu mempraktikkan langsung kepada para sahabat yang tidak melihat perbuatan Rasulullah. Jadi mereka saling memberikan informasi agar mengetahui apa yang sedang dilakukan Rasulullah. Inilah 4 cara metode Rasulullah mengajarkan hadis. Selanjutnya, larangan menulis hadis. Mengapa Rasulullah melarang hadis? Karena sudah ada hadisnya juga, namun yang
terpenting di sini adalah menurut Abdul Nasr, Allah memberikan keistimewaan kepada para sahabat, yakni kekuatan untuk menghafal. Mereka dapat meriwayatkan Al-Quran, hadis, dan syair dengan baik, seakan mereka membaca dari sebuah buku. Jadi karena yang pertama yakni keistimewaan menghafal para sahabat. Nah, ditakutkan nanti ketika menghafal Al-Quran dan hadis itu terjadi campur aduk, walaupun mereka dikatakan kuat hafalannya, dan juga diperintahkan lebih langsung bagi umum karena khawatir bercampur antara Al-Quran dan hadis. Mengapa terjadi demikian? Mengapa tidak boleh hadis? Kita membaca dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Sa'id Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhu. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk menghapus selain Al-Quran. Jadi apapun yang ditulis selain Al-Quran, Rasulullah memerintahkan untuk menghapus. Karena pada masa ini Rasulullah fokus kepada Al-Quran, karena masa-masa Rasulullah hidup itu yakni masa-masa di mana Al-Quran diturunkan. Maka ditakutkan nantinya ketika hadis ini ditulis, maka akan bercampur antara hadis dan Al-Quran. Seperti itu. Selanjutnya, sebab-sebab dilarang. Ada sebab-sebab yang perlu kita ketahui kenapa dilarang untuk menulis hadis. Sebab-sebabnya ada 3. Yang pertama adalah hadis disampaikan tidaklah selalu di hadapan sahabat yang pandai menulis. Karena ketika hadis itu disampaikan pada sahabat yang tidak menulis, maka kita akan susah susah bagi sahabat untuk menuliskan hadis tersebut dalam lembaran, karena mereka tidak dapat menulis. Jadi tidak semua sahabat ketika mendengarkan Rasulullah itu sahabat-sahabat itu bisa menulis. Selanjutnya yakni perhatian Nabi dan para sahabat lebih banyak tercurah pada Al-Quran. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya pada masa Rasulullah hidup itu Rasulullah lebih fokus kepada Al-Quran, karena pada saat Rasulullah hidup fokusnya yakni tentang Al-Quran, karena turun Al-Quran di masa Rasulullah. Ketika Rasulullah hidup, maka Rasulullah lebih memfokuskan pada penulisan Al-Quran. Yang ketiga, meskipun Nabi mempunyai sekretaris, tetapi mereka hanya diberi tugas menulis wahyu yang turun. Jadi seperti yang di atas yang pertama, kalau yang pertama itu Rasulullah menyampaikannya itu tidak dihadiri oleh sahabat-sahabat yang bisa menulis. Nah, kalau ini ada sahabat yang rajin menulis atau sahabat yang bisa menulis, namun Rasulullah memfokuskan untuk menulis wahyu yang turun atau Al-Quran. Al-Quran menulis ayat-ayat Al-Quran. Jadi wahyu yang turun yang Al-Quran, maka sahabat yang pandai menulis itu hanya fokus oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Selanjutnya, pertentangan di antara sahabat. Pertentangannya adalah kenapa dilarang. Jadi mungkin pada periode permulaan, jadi karena permulaannya Rasulullah masih hidup, jadi larangannya tidak boleh menulis hadis, namun boleh. Nah, selanjutnya terus larangannya kuat hafalan. Jadi ada sahabat yang kuat hafalannya namun tidak dapat menulis, dikhawatirkan nanti bercampur karena tidak ditulis walaupun kuat hafalannya. Selanjutnya kurang pandai menulisnya, kan kalau tadi kuat hafalannya dan tidak dapat menulis, selanjutnya ini kurang pandai. Jadi bisa menulis tapi kurang pandai menulis. Jadi takutkan ada kekeliruan saat menulis.
Nah, boleh. Kenapa dikatakan boleh? Karena periode akhir kerasulan. Jadi ketika Rasulullah akan wafat ini para sahabat mententangkan bahwasanya boleh ditulis karena Rasulullah sudah masa-masa akhir kerasulannya. Jadi kalau tidak ditulis takutkan nanti hilang. Maka di periode akhir ini para sahabat mempertentangkan bisanya atau bolehnya ditulis hadis Rasulullah. Selanjutnya boleh dilakukan karena kalau sahabat tersebut itu adalah pandai menulis dan tidak bercampur tulisannya antara tulisan hadis dengan tulisan Al-Quran. Selanjutnya boleh bagi sahabat menulis, yakni hanya difokuskan kepada sahabat yang pandai menulis. Selanjutnya, larangan selanjutnya yakni khawatir bercampur. Nah, karena tadi diulangi lagi bahwasanya khawatir bercampur antara hadis dan bersifat umum. Jadi umum ini ditujukan karena Rasulullah ditujukan kepada orang-orang yang bisa menulis dan tidak bisa menulis. Jadi kayak ambigu gitu ya. Ini takutnya nanti ini bila ditulis apa enggak bagi teman-teman yang bisa menulis hadis, atau bagaimana cara menulis hadisnya kalau kan bingung bagi orang-orang yang atau sahabat-sahabat yang tidak bisa menulis hadis. Makanya ini larangan sifatnya umum. Jadi bisa menulis tapi tidak ada perintah untuk menulis karena Rasulullah fokus kepada penulisan Al-Quran. Dan juga disampaikan kepada sahabat yang tidak menulis. Nanti para sahabat pun bingung, mereka tidak bisa menulis hadis. Selanjutnya yakni kodifikasi formal. Jadi tidak ada tata cara untuk menyusun hadis-hadis Rasulullah. Jadi larangannya karena tidak ada sistem kodifikasi, maka dilarang untuk menulis hadis. Nah, dibolehkan karena ada izin mencatat dan tidak dikhawatirkan bercampur. Jadi pastinya kalau sudah ada izin tadi di hadis yang sebelumnya bahwasanya boleh untuk mencatat, ada kisahnya ketika itu Rasulullah memperbolehkan mencatat. Nanti kita bisa lihat di internet ya, kenapa boleh ditulis. Ketika itu ada cerita sahabat dengan kaum kafir Quraisy, dengan pihak Quraisy. Selanjutnya yakni bersifat khusus. Jadi khusus di sini maksudnya adalah jadi yang disuruh menulis hadis atau yang bisa menulis hadis itu khususon, hanya untuk orang-orang yang bisa menulis, hafal dan bisa menulis. Jadi khusus perintahnya, gampang. Terus boleh ya di sini ditulis yakni untuk dipakai sendiri, tidak untuk disebarluaskan. Karena itu tadi tidak ada tata cara kodifikasi yang formal atau tata cara susunan mengkodifikasi hadis secara urut. Selanjutnya boleh menulis hadisnya. Ini hadisnya uktub fawallati nafsi biyadi ma kharaja anni illa haq. Ini yang hadis yang menerangkan memperbolehkan untuk menulis hadis. Kisahnya itu antara kafir Quraisy tadi. Selanjutnya masa sahabat ini ada masa-masa sahabat, yakni sahabat Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi pada masa sahabat ini mengetahui bahasanya Rasulullah telah bersabda bahwasanya sunnah itu juga termasuk sumber syariat, dan yang pertama adalah Al-Quran. Nah, pada masa ini yakni masa disebut asyar at-tatsabut wal iklal min al-riwayah. Jadi masa pemastian atau menyedikitkan riwayat, pemastian dan masa menyedikitkan riwayat. Next, cara meriwayatkan hadis di zaman sahabat itu dua cara. Yang pertama
yang pertama dengan maknanya saja dan kedua dengan lafadz asli. Jadi mereka itu caranya meriwayatkan itu maknanya, jadi matannya tidak dipakai, tapi makna dari matan itu. Selanjutnya dengan lafadz yakni matannya. Jadi mereka mengerjakan sesuai dengan apa yang diucapkan Rasulullah, bukan maknanya. Selanjutnya yang pertama, pada masa-masa Abu Bakar, semua sahabat pada intinya mereka sangat hati-hati untuk meriwayatkan hadis. Nah, mereka dalam periwayatan hadis di masing-masing khalifah mempunyai cara tersendiri-sendiri. Di zaman Abu Bakar itu Abu Bakar itu bertanya pada sahabat-sahabat yang hafal bagaimana hadisnya atau riwayatnya. Setelah itu menghadirkan saksi. Setelah ditanya sahabat tadi tentang hadis Rasulullah, terus sahabat tadi diminta untuk menghadirkan saksi. Ini sebuah kehati-hatian yang dilakukan oleh Abu Bakar. Setelah menghadirkan saksi, yakni dilihat perawinya ini bagaimana, diteliti detail bagaimana perawinya. Setelah itu di masa Abu Bakar juga ada sekitar 500-an hadis yang dicatat sendiri oleh Abu Bakar. Karena takut salah, maka catatan itu oleh Abu Bakar dihapus. Kisah ini diketahui oleh Aisyah. Nanti kita bisa lihat penjelasannya di lain waktu.